Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube Manajemen Pemasaran Jasa 2023. Di sini kami dari kelompok 4 nih akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang service marketing mix atau biasa disebut sebagai bauran pemasaran jasa. Nah, untuk pertama kami akan menjelaskan anggota dari kelompok 4 sendiri. Yang pertama ada saya, Alfian Nurul Iza, dengan NIM 211087, kemudian Saya Rama Syafrul Contoh dengan NIM 21108. Saya Ryan Sabio Prayoga dengan NIM 211094. Saya Nurul Rasyida dengan NIM 211111. Baik, udah kenal semua ya. Nah, untuk yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ryan. Silakan. Oke, terima kasih Alfia. Jadi kita akan membahas tentang bauran pemasaran jasa atau marketing mix. Jadi definisi bauran pemasaran jasa atau marketing mix menurut para ahli yang pertama dari Fandi Ciptono adalah merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan pada pelanggan. Lalu menurut Philip Kotler, pemasaran marketing mix adalah perangkat alat pemasar yang digunakan pemasar untuk mengejar tujuan pemasarannya. Lalu dari Sumarni dan Suprihatno adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Nah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, secara umum, definisi dari marketing mix atau bauran pemasaran jasa adalah merupakan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan jasa untuk memasarkan produk jasanya. Pada dasarnya, konsep dasar dari bauran pemasaran adalah menciptakan produk yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Selanjutnya. Nah, ada dua macam bauran pemasaran, yaitu bauran pemasaran produk barang dan bauran pemasaran produk jasa. Nah, untuk bauran pemasaran produk jasa yang itu berisikan 7P yang terdiri dari produk, place, price, promotion, proses, people, dan physical evidence. Selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas produk dulu. Menurut Philip Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, untuk karakteristik produk tersebut terbagi jadi 9. Yang pertama, produk quality atau kualitas produk, yang berkaitan dengan daya tahan produk, tingkat akurasi produk, kemudahan pengoperasian produk, kemudahan memperbaiki produk, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada produk feature. Produk feature itu adalah fitur produk yang berkaitan dengan fitur atau keistimewaan produk dibandingkan dengan produk lainnya. Lalu selanjutnya ada produk style dan design atau varian atau gaya dan desain produk berkaitan dengan penampilan dari produk yang dapat menarik perhatian dari konsumen. Lalu selanjutnya ada produk variety. Produk variety ini atau varian produk berkaitan dengan jenis produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumennya. Lalu produk name atau nama dari produk tersebut. Lalu packaging atau kemasan dari produk tersebut. Lalu ada size atau ukuran yang berkaitan dengan ukuran atau berat produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada konsumennya. Lalu ada service atau layanan yang berkaitan dengan layanan yang diberikan perusahaan kepada konsumennya yang berhubungan dengan promosi, penjualan, dan pendistribusian produk. Lalu yang terakhir return. Return ini adalah pengembalian produk, pengembalian berkaitan dengan pengembalian hak konsumen apabila konsumen mendapatkan produk yang tidak sesuai atau bahkan produk cacat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah price. Nah, menurut Dr. Pichari Alma, harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Nah, price atau harga merupakan unsur bauran pemasaran yang menunjukkan besaran nilai dalam bentuk uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu produk jasa. Nah, dalam bauran pemasaran
pemasaran jasa, unsur harga itu merupakan unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya yang mengeluarkan biaya. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, mengemukakan beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam penetapan harga, yakni yang pertama, ada keterjangkauan harga. Nah, berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam membeli produk jasa sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam konteks ini, perusahaan itu juga harus dapat memperkirakan bagaimana kemampuan target pasar dalam membeli produk jasa yang akan mereka tawarkan. Yang kedua, ada kesesuaian harga. Nah, dalam menetapkan harga, perusahaan harus dapat menyesuaikan antara harga dengan kualitas produk jasa yang mereka tawarkan. Nah, kesesuaian tersebut akan menarik perhatian dari para konsumennya, dikarenakan konsumen akan cenderung memilih produk jasa yang harga dan kualitasnya itu sesuai. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan manfaat. Nah, perusahaan harus memperhatikan kesesuaian harga dengan manfaat produk jasa saat menetapkan harga produk. Mengapa? Dikarenakan saat membeli produk jasa, konsumen itu akan mempertimbangkan apakah manfaat yang dia rasakan sebanding dengan harga yang mereka keluarkan. Yang keempat, itu ada daya saing. Nah, daya saing itu merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menciptakan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat memasuki pasar dan bersaing dalam pasar itu tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya ada promotion. Nah, menurut Dr. Buchari Alma, merupakan suatu bentuk komunikasi untuk berusaha menyebarkan informasi, membujuk dan atau mengingatkan pasar agar menerima, membeli, dan layak terhadap suatu produk. Nah, menurut Kotler sendiri, promosi merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan membujuk pasar terkait dengan produk atau jasa yang baru melalui iklan, penjualan pribadi, atau promosi penjualan maupun publikasi. Nah, promosi itu tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi perusahaan dengan konsumen, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat agar konsumen itu terpengaruh untuk membeli dan menggunakan jasa. Nah, ada pun beberapa metode atau model bauran promosi. Di antaranya tuh ada yang pertama ada advertising. Nah, advertising kerap kali disamakan dengan marketing. Nah, tetapi pada hakikatnya advertising ini berbeda dengan marketing. Nah, marketing ini tuh lebih merujuk pada strategi pemasaran secara keseluruhan. Sedangkan advertising lebih komponen yang ada dalam marketing, yakni pengiklanan produk. Nah, yang kedua ada sales promotion. Nah, sales promotion ini tuh merupakan suatu bentuk promosi produk jasa yang dimana bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan atau membeli produk jasa dari suatu perusahaan. Nah, selain itu, promosi penjualan juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk jasa untuk mencapai stabilitas penjualan. Nah, yang ketiga, ada pengalaman atau event of an experience. Nah, event and experience ini tuh suatu aktivitas atau kegiatan yang disponsori oleh suatu perusahaan dalam mengkomunikasikan merek tertentu. Dapat berupa secara amal, bazar, festival, ataupun lainnya. Nah, yang keempat, ada publisitas dan relasi publik. Nah, maksudnya ini tuh suatu bentuk promosi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan layanan jasa kepada masyarakat untuk memperoleh publisitas, membangun citra perusahaan yang bagus, meluruskan atau mengklarifikasi terkait rumor-rumor yang ada di perusahaan. Nah, yang kelima, online and media sosial. Nah, online and media sosial marketing itu merupakan suatu strategi promosi di mana memanfaatkan sosial media sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan para konsumen atau bahkan dengan calon konsumen. Nah, online and social media marketing itu perusahaan tuh dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terhalang jarak dan waktu. Hal ini akan berdampak positif bagi perusahaan, yakni meningkatnya permintaan layanan jasa, meningkatnya awareness konsumen terkait layanan jasa yang ditawarkan, dan memperluas target pasar. Yang keenam, mobile marketing. Nah, mobile marketing ini suatu strategi promosi yang dilakukan untuk mempromosikan layanan jasa kepada konsumen dengan
target pasarnya, yakni orang-orang yang menggunakan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Informasi ini tuh didistribusikan melalui media sosial kayak SMS, website, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada personal selling. Nah, personal selling ini tuh bentuk promosi yang dilakukan secara dua arah. Dalam implementasinya akan ada suatu interaksi langsung antara penyedia layanan jasa dengan calon pengguna layanan, seperti penyedia jasa layanan ojek atau ya itu tujuannya itu dilakukan personal selling nih untuk menarik calon pengguna jasa agar menggunakan layanan jasa yang ditawarkan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran jasa yang bernama place atau tempat. Menurut Ratih Huriyati, lokasi pelayanan di sini maksudnya adalah lokasi pelayanan yang digunakan dalam masuk jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Di sini lokasi tempat produk jasa ini sangatlah penting. Kenapa? Karena untuk kita memberikan jasa kepada konsumen itu dibutuhkan tempat-tempat yang cukup bagus. Nah, faktor pertimbangan pemilihan lokasi yang bagus ini ada 8. Yang pertama adalah ada akses. Tentu saja lokasi yang kita pilih sebagai tempat usaha jasa kita itu perlu memiliki akses yang mudah bagi konsumen, bagi kita dan bagi konsumen. Yang kedua ada visibilitas. Ini untuk meningkatkan awareness orang terhadap usaha kita karena visibilitas yang cukup mudah. Lalu yang ketiga ada lalu lintas atau traffic. Traffic di sini adalah maksudnya adalah jumlah orang atau berapa banyak orang yang berlalu lalang di sekitar tempat kita. Lalu yang keempat ada tempat parkir. Tempat parkir di sini cukup penting karena seperti yang kita ketahui kalau orang mau datang ke suatu tempat, terkadang itu mereka juga memperhitungkan soal tempat parkir ini. Apakah cukup untuk orang banyak atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada ekspansi. Ekspansi di sini berarti ekspansi di sini adalah perluasan wilayah usaha kita. Tentu saja ini berhubungan dengan tujuan usaha kita yang tentunya pada akhirnya kita ingin memperluas usaha kita. Lalu ada persaingan. Untuk menentukan lokasi usaha kita juga perlu memperhatikan persaingan-persaingan yang ada di lokasi itu. Seperti jumlah usaha yang melakukan hal yang sama atau produk kompetitor yang bisa menjadi ancaman. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah. Di sini jelas untuk memilih lokasi, tentu kita harus memperhatikan peraturan pemerintah. Kenapa? Karena dalam beberapa lokasi itu ada memiliki peraturan-peraturan yang khusus atau peraturan untuk regional tertentu. Itu perlu diperhatikan karena ya jangan sampailah kita punya lokasi usaha yang menyalahi aturan. Itu gak banget. Lalu next. Selanjutnya ada people. People di sini menurut Kotler, Keller, Dadi, Goodman, Hansen, Uzume, Ohen, dan Nur Hayati. People di sini merupakan sebuah proses seleksi, pelatihan, dan pemberian motivasi kepada karyawan sebagai suatu pembeda yang dapat memberikan pengaruh pada konsumen. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bauran people ini ada, seperti yang dijelaskan tadi, ada seleksi, pelatihan, dan motivasi. Seleksi di sini dimaksudkan suatu proses yang bersifat formal dan berkaitan dengan kinerja manajemen, penilaian, serta perencanaan karir. Lalu yang kedua ada pelatihan atau learning center. Di sini diberikan sebagai sarana untuk memberi kesempatan bagi sumber daya manusia atau karyawan untuk memperdalam keahlian
dan keterampilannya yang berguna untuk membantu pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan yang diberikan untuk motivasi karyawan guna meningkatkan semangat kerja perusahaan. Itu adalah memberikan reward berupa bonus atau tambahan cuti atau tambahan liburan bagi karyawan yang paling cepat atau paling banyak melampaui target. Baik, itu selanjutnya ada bauran proses. Proses di sini adalah menurut Zeitamel dan Bittner, proses ini adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses di sini adalah bauran proses ini adalah gabungan dari beberapa hal ya, berupa prosedur. Yang pertama, jelas kita harus menentukan sebuah prosedur dalam kegiatan perusahaan jasa kita, lalu menentukan jadwal kegiatan supaya hal-hal yang penting tidak saling bertabrakan waktunya, lalu mekanisme aktivitas ini dibentuk supaya pekerjaan dalam bekerja itu menjadi efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah melakukan hal rutin secara berkelanjutan. Hal ini bisa dibilang untuk membentuk budaya dalam sebuah perusahaan yang nantinya bisa membawa perusahaan jasa itu ke arah yang lebih baik. Baik. Yang terakhir ada physical evidence. Physical evidence di sini menurut Zeitamel dan Bittner adalah suatu hal yang secara langsung turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk berupa jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada dua tipe dari physical evidence. Yang pertama ada essential evidence atau bukti penting, dan yang kedua ada peripheral evidence atau bukti tambahan. Bukti penting di sini atau essential evidence di sini memiliki nilai yang dibuat oleh penyedia jasa tentang desain layout suatu bangunan, lingkungan, dan suasana tempat. Dan untuk bukti tambahan atau peripheral evidence di sini merupakan sebuah nilai yang kecil, namun dapat mempengaruhi dalam menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan oleh produk jasa. Nah, untuk mengukur physical evidence ini cukup sulit, tapi sudah diputuskan oleh Lovelock untuk mengukur physical evidence ini ada 3. Yang pertama ada an attention creating medium. Perusahaan jasa di sini melakukan diferensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik semenarik mungkin. Ini jadi kita seeking attention atau membuat tampilan fisik secara luar supaya eye-catching gitu. Jadi kayak orang sekali lewat langsung tahu ada ini gitu. Lalu yang kedua, a message creating medium. Di sini dengan adanya simbol atau bisa disebut juga syarat khusus untuk mengomunikasikan secara intensif kepada konsumen. Di sini maksudnya kita juga perlu komunikasi dengan konsumen dengan cara yang baik dan efektif. Di sini dapat meningkatkan sebuah consideration bagi konsumen bahwa tempat kita adalah tempat yang baik. Lalu yang terakhir ada an effect creating medium. Dengan adanya keberagaman dan membuat hal-hal lain yang memiliki irama yang sama. Ini dapat menciptakan sebuah suasana bagi konsumen supaya semakin betah dan akan mengulangi pemesanannya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, tadi udah dijelasin nih terkait pengertian, kemudian ada elemen-elemen dari
service marketing mix 7P. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan membahas terkait perbedaan dari bauran pemasaran 4P dan bauran pemasaran 7P. Nah, untuk bauran pemasaran 4P itu tentunya ada perbedaan di antara keduanya ya. Nah, yang pertama ada perbedaan di elemennya, kemudian yang kedua ada perbedaan di produk yang diidentifikasi. Nah, untuk bauran pemasaran 4P, elemennya terdiri dari product, price, place, and promotion. Sedangkan untuk bauran pemasaran 7P itu elemennya product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Jadi ada 3 elemen yang berbeda tuh. Jadi elemennya itu ada people, process, physical evidence yang berbeda. Nah, kemudian untuk yang kedua ada perbedaan di produk yang diidentifikasi. Jadi untuk bauran pemasaran 4P ini biasanya produk yang diidentifikasi itu berupa barang. Nah, untuk bauran pemasaran 7P itu produk yang diidentifikasi biasanya berupa jasa seperti itu. Next. Nah, kemudian ada contoh implementasi dari service marketing mix. Nah, di sini kita ambil contoh dari marketing mix MAN 1 Yogyakarta. Next. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer-nya atau user education-nya, itu MAN 1 Yogyakarta menggunakan strategi pemasaran, bauran pemasaran jasa untuk mengatasi hal tersebut supaya MAN 1 Yogyakarta itu dapat lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumennya, yaitu user education itu. Nah, untuk bauran pemasaran produk di MAN 1 Yogyakarta, itu MAN 1 Yogyakarta memproduksi jadi untuk produk dari MAN 1 Yogyakarta yaitu produk layanan jasa pendidikan yang bernuansa Islam seperti itu. Nah, kemudian untuk bauran pemasaran yang kedua itu ada price. Jadi biaya pendidikan di MAN 1 Yogyakarta itu sebesar 500.000 per bulan. Nah, itu udah dihitung dan sebanding dengan fasilitas yang didapatkan oleh para siswanya. Kemudian ada place. Nah, lokasi MAN 1 Yogyakarta itu berada di pusat kota dan juga terjangkau angkutan umum, jadi mudah diakses ya. Kemudian untuk promotionnya sendiri itu MAN 1 Yogyakarta itu melakukan promosi melalui konseling SMP dan MTS, kemudian ada lomba-lomba yang diadakan di MAN 1 Yogyakarta, dan juga dari para alumni-alumninya. Kemudian untuk people-nya, nah MAN 1 Yogyakarta ini memiliki pegawai tenaga pendidik yang berkualitas, dan itu udah dibuktikan dari tenaga pendidik yang bersertifikasi profesional. Nah, untuk prosesnya sendiri, MAN 1 Yogyakarta itu prosesnya menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berakreditasi A. Nah, kemudian yang terakhir itu ada physical evidence. Nah, physical evidence dari MAN 1 Yogyakarta yaitu melakukan pembangunan gedung-gedung baru dan juga mempublikasi capaian yang telah diraih oleh siswa-siswa atau dari MAN 1 Yogyakarta itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan dari kelompok 4 untuk materi marketing mix perusahaan jasa ya. Nah, untuk apabila ada pertanyaan atau ada komentar, kalian bisa kirim, ketik di kolom komentar dan jangan lupa like juga ya. Oke, terima kasih, see you.